Setiap perjanjian punya harga, dan tak semua bisa dibatalkan. Beberapa janji tidak berakhir di dunia ini. Mereka hanya berganti pengemudi. Ada tempat-tempat di Indonesia yang tak sekedar diselimuti kabut, tapi juga diselubungi kisah yang tak pernah benar-benar padam. Gunung Kemukus dikenal sebagai tempat pesugihan, tempat orang mencari peruntungan dan kehilangan segalanya. Malam, asap dupa, dan janji kekayaan. Semuanya berpadu dalam ritual yang menuntut lebih dari sekedar keberanian. Ini bukan sekedar cerita mistis. Ini kisah nyata yang perlahan terkubur oleh waktu karena sebagian orang ingin rahasianya tetap terkunci. Selamat datang di Jejak Gelap Nusantara, tempat kami menelusuri kisah yang tak berani diucapkan siapapun. Langit Solo menggantung rendah malam itu, seperti kain hitam yang ditarik paksa menutupi kota. Hujan baru saja reda, meninggalkan bau tanah basah yang menyelinap sampai ke paru-paru. Di jalan menuju Sragen, lampu-lampu jalan berkilat di genangan, memantulkan cahaya pucat seperti sisik ikan. Sebuah mobil hitam menepi pelan, pintu sopir terbuka, dan seorang pria berusia 40-an keluar dengan langkah ragu. Sutrisno, pengusaha kayu yang dulunya disegani, kini dikejar utang dan tuntutan upah. Berdiri di bawah naungan pohon asam, menatap samar ke arah perbukitan yang gelap. 3 bulan sebelumnya, gudang kayunya ramai, sekarang sunyi. Teleponnya lebih sering berisi ancaman daripada pesanan. Ia mengusap wajah, merasakan dingin, lalu menoleh ke kaca mobil, tatapannya sendiri terlihat asing. "Aku cuma butuh satu jalan keluar," gumamnya. Kalimat yang belakangan diulang-ulang seperti mantra. Ia melanjutkan perjalanan. Tiba di warung kecil di kaki Gunung Kemukus, ia disambut bau kretek, kopi pahit, dan suara radio butut yang terdengar berdesis. Penjaga warung, lelaki tua berkaos kusam, menatapnya sejenak, seperti menimbang sesuatu. "Dari Solo?" tanyanya. Sutrisno mengangguk. "Malam ini ramai?" lanjutnya, berusaha terdengar biasa. Lelaki itu menghela napas. "Ramai atau tidak, gunung tetap mendengar. Kalau niatmu enteng, pulang sajalah. Malam Jumat itu selalu minta lebih." Kalimat itu menggantung. Sutrisno membeli air mineral dan korek, lalu berjalan ke arah jalur pendakian. Kabut menyambutnya kasar, tebal, dingin, memantul di cahaya senter ponselnya. Dedaunan meneteskan sisa hujan, bunyi tik-tik beraturan seperti hitungan waktu. Di kejauhan terdengar gamelan, lirih seolah dari bawah tanah. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ia kembali melangkah, suara itu ikut. Di pos kecil tak berpenghuni, terpajang papan kayu bertuliskan Petilasan Pangeran Samudro. Huruf-hurufnya pudar, namun seolah berdenyut dalam kabut. Sutrisno menarik napas, merapatkan jas hujan, dan menapaki bebatuan licin yang mengarah ke pelataran puncak. Di sana, ia melihat 4 sosok duduk melingkar. Di tengah lingkaran, sesajen sederhana, bunga 7 rupa, rokok kretek, segelas air, dan sebatang lilin merah yang nyalanya merunduk oleh embus angin halus. Seorang perempuan berpakaian serba hitam berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang, jatuh seperti tirai. Saat Sutrisno mendekat, ia berbalik, wajah teduh, mata yang tak memantulkan cahaya. "Kau terlambat," katanya tanpa marah, suaranya pelan tapi sampai. "Aku hanya ingin rezeki kembali," ucap Sutrisno nyaris berbisik. "Yang kau minta bukan uang," jawabnya. "Kau minta izin. Izin itu selalu ditukar." Kata ditukar itu membuat perut Sutrisno mengeras, namun ia tidak mundur. Ia mengangguk. Perempuan itu mengisyaratkan untuk duduk. Mantra dilantunkan, bukan keras, tapi dalam, seperti bisikan yang langsung menuju belakang kepala.
Asap dupa melingkar dan lilin merah entah kenapa padam sendiri meski angin tak terasa. Sutrisno menutup mata. Dalam gelap, ia melihat sosok-sosok berbaris di lereng, membawa sesuatu yang berkilat. Di tengah barisan ada kursi kosong. Ia merasakan dingin menyentuh tengkuk seperti jari yang licin. Saat ia membuka mata, perempuan itu sudah berdiri tepat di hadapannya, terlalu dekat. Nafasnya dingin, berbau melati. "Kau boleh turun, jalanmu akan dibuka." "Harganya?" tanya Sutrisno. Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Yang paling kau sanggupi untuk tidak kau miliki." Angin tiba-tiba bergerak, daun-daun bergetar, nyala lilin menjerit pelan lalu mati total. Dalam sesaat, kabut menyerbu, menutup wajah-wajah di lingkaran. Ketika Sutrisno kembali bisa melihat, lingkaran itu kosong. Hanya tersisa lelehan lilin, abu dupa, dan tanah lembab yang menempel di telapak tangannya. Ia memandang sekitar, tak ada suara, bahkan jangkrik pun seolah menahan diri. Jauh di lembah, adzan subuh terdengar lirih, memecah udara seperti jarum. Ia turun dengan kaki bergoyang. Di pos, warung itu gelap. Radio sudah berhenti, kopi mendingin, kursi kosong bergoyang perlahan. Sutrisno menoleh ke punggung gunung. Kabut membentuk sebuah wajah samar, mata tertutup, bibir melengkung. Ia memaksa dirinya menyebut itu ilusi. Ia harus menyebutnya ilusi. Sampai di mobil, ia masuk tergesa, tangan gemetar menyalakan mesin. Saat hendak menutup pintu, ujung matanya menangkap bekas sidik jari di kaca jendela bagian dalam. Kecil, seperti tangan seorang anak, berlumur abu tipis. Ia menelan ludah, menghapusnya dengan lengan, lalu fokus ke jalan. Di tikungan pertama, radio mobil menyala sendiri. Bukan suara penyiar, melainkan denting saron yang berayun pelan mengisi kabin dengan nada yang terlalu rapi untuk kebetulan. Sutrisno memencet tombol off. Suara itu tetap ada beberapa detik, lalu meredup. Jalan menurun berakhir di pertigaan. Dari spion tengah, gelap menatap balik. Sejenak, Sutrisno merasa ada bayangan duduk di kursi belakang. Diam, menunduk. Ia menoleh cepat, kosong. Ketika ia kembali menatap spion, bayangan itu sudah tak ada, digantikan kabut yang menempel seperti napas di kaca. Di kabut itu, muncul kalimat yang hanya tampak saat lampu mobil dari arah berlawanan menyilau. "Buka jalan, tutup mata." Sutrisno memacu mobil, menembus sisa malam. Ia tidak sadar bahwa di ban belakang, lumpur dari pelataran puncak masih menetes, menyisakan jejak hitam di aspal, jejak yang akan diikuti sesuatu yang tidak pernah benar-benar terlihat. Dan di dadanya ada sensasi kecil yang mengganggu, seperti tali yang tak terlihat menghubungkan kursi sopirnya ke puncak Kemukus. Di kejauhan, kota mulai berpendar. Ia mengira sudah selamat, tapi seperti semua kisah yang berangkat dari perjanjian, keselamatan selalu datang lebih dulu, tagihan menyusul belakangan. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Sejak Sutrisno turun dari Gunung Kemukus dengan tangan berlumur tanah dan mata yang menolak menatap ke belakang. Dunia tampak berubah dan begitu pula dirinya. Bisnisnya mendadak bangkit dari ambang kebangkrutan. Truk-truk kayu kembali melintas di halaman. Telepon kantor berdering tanpa henti. Proyek datang silih berganti. Orang-orang menyebutnya keajaiban. Tapi di dalam rumah besar barunya di pinggiran Solo, udara selalu dingin meski jendela tertutup rapat. Ratna, istrinya, mulai gelisah. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar langkah kaki di lantai 2, padahal tak ada siapa-siapa. Kadang terdengar ketukan pelan di pintu belakang, selalu pada jam yang sama, pukul 12:17. Ketika dibuka, hanya ada bunga melati berserakan di lantai. Sutrisno berusaha menepis keganjilan itu. "Angin, tikus, atau ulah anak," ujarnya setiap kali Ratna bertanya.
Namun, jauh di dalam dadanya, sesuatu berdenyut aneh setiap kali mendengar gamelan lewat televisi atau radio. Ia tahu nada itu, nada yang sama dari gunung malam itu. Suatu malam, Ratna melihat sesuatu di sudut kamar. Sosok perempuan berdiri membelakangi mereka, rambutnya panjang menyapu lantai. Ratna menjerit, tapi ketika lampu dinyalakan, bayangan itu lenyap, menyisakan bau dupa dan bekas tapak kaki kecil di ubin. Ia menatap suaminya dengan mata ketakutan. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Sutrisno tidak menjawab. Ia hanya menatap lilin merah di atas meja yang entah sejak kapan menyala sendiri. Hari-hari berikutnya penuh kejanggalan. Lampu sering padam tanpa sebab, cermin-cermin di rumah memantulkan bayangan orang lain di belakang mereka. Anak kecil di depan rumah berkata melihat ibu berambut panjang berdiri di jendela kamar utama setiap sore. Suatu pagi, kabar buruk datang. Salah satu pekerja proyek Sutrisno tewas terjepit mesin pemotong kayu. Tubuhnya hangus di bagian dada, tapi logam mesin itu tak terbakar sama sekali. Saksi mengatakan korban sempat berteriak, "Dia datang!" sebelum terjatuh. Polisi menyebutnya kecelakaan, namun Sutrisno tahu ini tanda pertama. Beberapa hari kemudian, gudang utamanya terbakar. Api muncul dari pojok ruangan yang berisi barang-barang lama, tempat ia menyimpan batu hitam kecil dari puncak gunung. Batu itu ditemukan pecah dua, seperti meledak dari dalam. Dari abu di sekitarnya muncul tulisan samar, "Janji tak bisa ditunda." Ratna mulai panik. Ia memaksa suaminya menemui seorang kiai di desa tetangga. Namun, Sutrisno menolak dengan nada tinggi yang tak biasa baginya. "Aku nggak butuh Ustadz Ratna, aku bisa selesaikan sendiri." Matanya saat itu tak seperti mata orang yang ia kenal. Malam Jumat Kliwon tiba. Suara gamelan terdengar dari arah belakang rumah, pelan namun jelas. Sutrisno keluar menuju halaman. Di sana, di bawah pohon sawo, berdiri perempuan berpakaian hitam yang pernah ia lihat di puncak. Rambutnya terurai, kakinya tak menapak tanah. Sudah waktunya menepati janji Sutrisno. Ia mundur, tubuhnya gemetar. "Aku tak pernah berjanji apapun." Perempuan itu mendekat, wajahnya separuh terbakar cahaya lilin yang menyala tiba-tiba di tanah. "Kau minta jalan rezeki, sekarang jalan itu harus dibayar." Tiba-tiba angin besar berembus, lilin-lilin di halaman padam serempak. Rumah bergetar, Ratna menjerit dari dalam, memanggil suaminya. Ketika Sutrisno berlari masuk, dinding kamar penuh bekas telapak tangan merah, masih hangat, berasap, seperti baru ditempel seseorang dari balik tembok. Ia memeluk Ratna yang menangis keras, tapi di telinganya bisikan halus terus terdengar. "Satu sudah diambil, dua lagi menunggu." Keesokan paginya, semua bekas itu lenyap, tapi di tengah lantai tertulis dengan debu yang tak bisa dihapus, "Gunung memanggil." Sutrisno menatap tulisan itu lama, lalu menendang kursi hingga terbalik. Ia sadar sesuatu telah ia lepaskan dan kini ia sedang dihitung. Ia hanya belum tahu siapa yang berikutnya. Sejak malam itu, rumah Sutrisno tak lagi sama. Angin seolah menolak masuk, udara terasa berat dan berbau dupa basi. Semua yang terjadi mulai terhubung di kepalanya. Tanda-tanda yang ia coba abaikan kini muncul satu persatu, seperti pesan dari sesuatu yang tak terlihat tapi terus menatap. Tanda pertama datang di pagi buta, 2 hari setelah kebakaran gudang. Ratna sedang menyapu halaman ketika menemukan lingkaran abu di bawah pohon sawo tua. Abu itu membentuk pola melingkar sempurna, hitam legam di tengah.
Ia membersihkannya dengan sapu lidi, namun tak lama kemudian hidungnya mencium bau anyir. Dari tanah di tengah lingkaran itu keluar cairan pekat berwarna merah gelap, seperti darah yang menolak kering. Ratna menjerit, tapi saat Sutrisno datang, tanah sudah kembali normal. Hanya tersisa bekas gosong melingkar, seolah terbakar dari dalam bumi. Tanda kedua terjadi seminggu kemudian. Salah satu truk pengangkut kayu milik Sutrisno terguling di tikungan tajam menuju Sragen. Sopirnya selamat, tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Ia bersumpah melihat perempuan berambut panjang berdiri di tengah jalan sesaat sebelum truk oleng. Dia senyum, Pak, katanya terbata, kayak udah nunggu di situ dari tadi. Polisi menyebut kecelakaan mekanik, tapi sopir itu berhenti kerja malam itu juga, tak mau menyentuh truknya lagi. Malam itu, Sutrisno tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja menatap batu hitam yang dulu ia simpan, kini tinggal pecahannya saja. Di tengah keheningan, telepon rumah berdering. Ia ragu, tapi menjawab. Tak ada suara, hanya gamelan pelan dari ujung sana. Irama yang sama dari puncak Kemukus. Kemudian suara perempuan itu muncul, pelan tapi jelas. Gunung memanggil pulangnya. Ia menjatuhkan gagang telepon, tapi nada itu terus terdengar, kini dari luar jendela. Ketika ia menatap kaca, di balik pantulan wajahnya, tampak sosok perempuan berdiri di luar pagar, menatap lurus ke arahnya. Tak bergerak, tak berkedip. Saat ia mendekat, lampu rumah padam, gelap total. Lalu, langkah kaki terdengar di lantai ruang tamu, pelan, satu persatu, hingga berhenti tepat di depan pintu kamar. Ratna menangis ketakutan. Ia menggenggam tangan suaminya dan berbisik, "Mas, aku pengen pulang ke rumah orang tua, tolong." Tapi Sutrisno tahu, tidak ada rumah yang cukup jauh dari gunung itu. Keesokan paginya, seorang tamu datang. Lelaki tua berjubah putih, membawa tongkat bambu dan tas kain. Ia memperkenalkan diri dengan suara berat tapi tenang. "Sampean Sutrisno." "Iya, Mbah, panjenengan siapa?" Orang yang masih ingat apa yang sampean lupakan. Ia adalah Mbah Joyo, penjaga spiritual di sekitar Gunung Kemukus. Ia berkata sudah bermimpi 3 kali tentang seseorang yang menukar izin dengan nama sendiri. Saat melihat Sutrisno, ia tahu siapa orang itu. 3 tanda sudah muncul. Kalau belum juga kembali, penjemput keempat takkan datang untuk bicara. Dia datang untuk mengambil. Mbah Joyo mengeluarkan 2 benda, seikat rumput kering dan batu hitam kecil. "Kalau kau ingin menutup pintu, bakarlah ini di puncak gunung, sambil sebut nama-nama yang kau rugikan. Jangan salah ucap, jangan menoleh ke belakang." Sutrisno menatap benda itu lama, lalu mengangguk. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke Kemukus seorang diri. Ratna mencoba menghentikannya, tapi tatapan Sutrisno kosong, antara takut dan pasrah. Ia berangkat sebelum tengah malam. Jalan menuju gunung tampak lebih sunyi dari sebelumnya, seolah dunia ikut menyingkir. Kabut turun cepat, menelan lampu mobil. Dari radio yang sudah dicabut kabelnya, tiba-tiba terdengar gamelan lirih lagi. Ia tahu gunung itu sudah menunggu. Di kejauhan, puncak Kemukus tampak samar di balik awan. Di bawah cahaya petir, gunung itu seperti berdenyut, hidup, bernafas. Dan di hati Sutrisno, ia mendengar bisikan yang sama berulang-ulang, semakin jelas setiap detiknya. "Pulanglah Sutrisno, sebelum kami menjemput." Ia menekan pedal gas, menembus kabut tanpa menoleh ke belakang. Karena entah kenapa, ia merasa kalau menoleh sekali saja, mungkin sesuatu sedang duduk di kursi belakang, ikut bersamanya. Kabut di lereng Gunung Kemukus malam itu turun seperti tirai. Udara lembab menusuk tulang, membawa bau melati dan asap dupa yang samar.
Jalan setapak tampak lebih sempit dari sebelumnya, seperti gunung itu berubah bentuk untuk menelan siapapun yang datang tanpa diundang. Sutrisno menapaki tanah basah dengan langkah berat. Di tangannya tergenggam dua benda, seikat rumput kering dan batu hitam pemberian Mbah Joyo. Dalam hatinya hanya satu niat tersisa, mengakhiri semuanya apapun risikonya. Langkahnya pelan tapi mantap. Suara dari lembah samar-samar mengikuti, gamelan pelan tapi jelas. Dulu irama itu terdengar indah, kini terdengar seperti rintihan orang menangis di antara dentingnya. Sesekali ia menoleh ke belakang, tapi hanya kabut tebal yang menyambut. Ia merasa tidak sendiri. Sesampainya di pelataran batu di puncak gunung, tempat ia dulu melakukan ritual pertama, Sutrisno mendapati suasana berubah drastis. Batu-batu hitam di sekitar lingkaran tampak hangus. Di tengahnya ada lubang kecil penuh abu. Asap putih tipis keluar dari situ, berputar pelan, seperti napas dari perut bumi. Ia menyalakan dupa, menaruh bunga 7 rupa di tepi lubang itu, lalu menatap ke langit. Aku datang bukan untuk meminta. Aku datang untuk mengembalikan, katanya lirih. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Udara mendadak berhenti. Dari balik kabut muncul perempuan berpakaian hitam yang sama, yang menghantuinya selanga ini. Rambutnya terurai menutupi wajah, suaranya serak tapi lembut. Kau datang lagi, Sutrisno. Tapi apa yang ingin kau kembalikan, kalau yang kau tukar adalah jiwamu sendiri? Sutrisno menggenggam batu hitam erat-erat, lututnya gemetar. Aku tidak mau lagi, ambil apapun dariku, asal keluargaku selamat. Perempuan itu tertawa pelan. Kau tidak bisa menawar sesuatu yang sudah lunas. Tapi gunung masih bisa diberi penebusan kecil, kalau kau berani menanggungnya sendiri. Sutrisno teringat pesan Mbah Joyo. Ia menyalakan api kecil, membakar rumput kering sambil menyebut namanya sendiri. Aku Sutrisno, aku menyesal, aku ingin memutus perjanjian ini. Api menyala biru, asapnya membentuk pusaran. Dari dalam kabut terdengar jeritan samar, seperti ratusan suara bergema bersamaan. Perempuan itu melangkah maju, wajahnya kini terlihat jelas, cantik tapi tanpa mata. Janji tak bisa dihapus dengan api, hanya dengan pengganti. Sebelum Sutrisno sempat mundur, tanah di bawah lingkaran retak besar. Dari retakan itu muncul sosok tinggi berjubah gelap, tanpa wajah, tangannya panjang dan dingin. Makhluk itu menaruh telapak tangannya di bahu Sutrisno, dan dalam sekejap tubuhnya terasa membeku. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Batu hitam di tangannya mulai bergetar, mengeluarkan cahaya putih terang. "Tidak, aku tidak akan menyerahkan mereka!" teriak Sutrisno dalam hati. Batu itu pecah, dan kilatan cahaya memancar ke seluruh pelataran. Perempuan itu menjerit, makhluk tinggi itu mundur, lalu kabut meledak seperti terbakar dari dalam. Ketika Sutrisno sadar, ia sudah tergeletak di tanah. Subuh hampir tiba, langit di timur mulai memerah. Gamelan sudah tak terdengar lagi, hanya suara angin gunung yang tenang. Batu hitam di tangannya retak dua, dan rumput yang dibakar telah menjadi abu. Ia menatap sekeliling, tidak ada apapun kecuali kabut yang kini terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Namun saat ia hendak berjalan turun, ia melihat jejak kaki basah di tanah, kecil seperti milik anak-anak, menuju ke arah belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun, hanya bau melati yang makin kuat. Di kejauhan, dari arah bawah gunung, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Sutrisno. Suara itu lembut, familiar, tapi ia tahu itu bukan Ratna. Ia menutup telinganya dan berlari menuruni lereng secepat mungkin. Setibanya di mobil, ia membuka pintu dan menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Nafasnya tersengal, matanya berair.
Ia menatap spion, kosong. Tapi saat mesin menyala, bayangan perempuan itu kembali muncul di kursi belakang. Duduk tenang, membawa batu hitam yang kini utuh kembali. "Kau belum selesai, Sutrisno." Ia menjerit, menancap gas, menuruni gunung dalam ketakutan. Di belakang mobil, kabut berputar membentuk wajah tersenyum. Dan dari puncak Kemukus, gamelan kembali berbunyi pelan. Irama yang seolah mengatakan, yang ditebus belum dibayar. Mobil Sutrisno meluncur menuruni jalan berlumpur, menembus kabut yang menggantung tebal. Tangannya mencengkram kemudi erat-erat, mata merah karena tak tidur semalam. Dari speaker mobil yang sudah ia matikan sejak tadi, samar terdengar denting gamelan, lirih seperti dari jauh, tapi nadanya mengikuti detak jantung. Ia mencoba mengabaikannya. Jalan licin, hanya diterangi lampu depan yang berkelip. Udara di kabin terasa dingin dan basah, seperti ada seseorang yang bernapas di belakangnya. Ketika ia menatap spion tengah, jantungnya berdegup keras. Perempuan berpakaian hitam duduk diam di kursi belakang. Rambutnya menutupi wajah, tangan di pangkuan, dan di atas lututnya batu hitam itu, utuh, memantulkan cahaya samar merah. "Kau pikir sudah selesai?" Suaranya bergema pelan. Sutrisno menekan rem keras, ban berdecit di aspal licin, mobil berhenti mendadak di tepi jurang. Ia menoleh cepat, kursi belakang kosong, hanya embun di kaca dan aroma melati pekat memenuhi kabin. Saat embun itu menguap, muncul tulisan dengan jari, "Bayar dengan yang kau sayangi." Ia berusaha tenang, menatap jalan kosong di depan. "Tidak," katanya pada dirinya sendiri, "aku tak akan kehilangan siapapun lagi." Ia menyalakan mesin, melanjutkan perjalanan menuju Karanganyar, rumah orang tua Ratna. Beberapa jam kemudian, matahari mulai naik di balik kabut. Rumah itu tampak sepi. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara manusia. Pintu depan terbuka sedikit. Sutrisno melangkah masuk, memanggil nama istrinya. Suaranya bergema, tak dijawab. Ruang tamu berantakan, lilin merah menyala di atas meja, meneteskan lelehan ke foto keluarga mereka yang terbakar di bagian wajah Sutrisno. Di lantai, bunga 7 rupa berserakan, dan di dinding ada bekas sidik jari hitam membentuk garis melingkar. Dari kamar terdengar tangisan anak kecil. Sutrisno berlari. Di dalam, Ratna memeluk anak mereka erat-erat, wajahnya pucat dan mata merah. "Mas," suaranya bergetar, "dia datang ke sini." Sutrisno menoleh ke jendela. Di luar, di bawah pohon, berdiri perempuan berambut panjang itu. Tubuhnya seperti bayangan yang bergerak di antara kabut. Dari bibirnya keluar senyum lebar yang tak sampai ke mata. "Kau menolak membayar, Sutrisno. Sekarang gantinya mereka." Sutrisno menjerit, mengambil air dari kendi dan menyiram ke arah jendela. Bayangan itu memudar, tapi dari arah dapur terdengar tawa kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aroma melati makin kuat, sampai-sampai Ratna batuk-batuk menahan sesak. Mereka memutuskan kabur malam itu juga. Sutrisno tak membawa apapun kecuali anak dan istrinya. Dalam mobil, Ratna memeluk si kecil yang terus menangis. Jalan sepi, hanya kabut yang menyelimuti dunia di luar kaca. Sutrisno menatap spion, berharap kosong. Tapi bayangan itu masih di sana. Duduk di kursi belakang, tersenyum sambil memainkan batu hitam di tangannya. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Tapi ketika dibuka lagi, mata perempuan itu kini menatap langsung ke spion, tepat ke matanya. "Kau bisa lari, tapi gunung selalu tahu jalan pulang." Mobil bergetar, radio menyala sendiri, memainkan gamelan yang kini diiringi suara laki-laki melengking tinggi seperti nyanyian dari dasar lembah. Ratna memeluk anak mereka makin erat. "Mas, hentikan mobilnya, aku takut." "Aku nggak bisa, Ratna," suaranya serak. "Dia ikut terus."
lampu depan berkedip-kedip. Di jalan lurus yang kosong terlihat barisan orang berpakaian hitam berjalan perlahan menyeberang membawa obor menyala merah. Saat mobil hampir menabrak mereka, seluruh rombongan menghilang seperti kabut tersapu angin, tapi gamelan makin keras. Sutrisno menghentikan mobil di pinggir jalan, menunduk, memukul kemudi berkali-kali. Air matanya jatuh. Aku sudah menebus, aku sudah kembali ke gunung, apalagi yang kau mau? Tak ada jawaban. Tapi dari kaca jendela belakang muncul bekas tangan kecil berwarna abu meninggalkan 5 jejak samar. Dan di tengahnya tulisan, 1 lagi. Ratna menatapnya dengan ketakutan. Mas, apa maksudnya? Sutrisno menatap keluar, matanya kosong. Artinya, penjemput sudah dikirim. Dan dari kejauhan, suara gamelan berubah. Bukan lagi irama lembut, tapi tanda perjalanan terakhir. Malam itu jalan menuju utara sepi dan diselimuti kabut. Mobil Sutrisno melaju perlahan, menembus udara lembab yang menempel di kaca seperti napas dingin. Di kursi depan, Ratna menggenggam tangan anak mereka yang terlelap. Sementara itu, Sutrisno memandang lurus ke depan, matanya kosong. Suara gamelan terdengar lagi dari kejauhan, lembut, berulang, semakin lama semakin jelas. Setiap dentingnya seperti hitungan mundur. Ia tahu Gunung Kemukus memanggilnya kembali. Batu hitam di dashboard kini retak seluruhnya dan bersinar samar merah seperti bara. Radio mati, tapi suara perempuan itu terdengar dari belakang. Sudah waktunya pulang, Sutrisno. Gunung tak suka menunggu terlalu lama. Ia menatap spion tengah, dan di sana sosok perempuan berambut panjang duduk dengan tenang di kursi belakang. Kali ini wajahnya jelas, kulitnya pucat, bibirnya biru, tapi senyumnya hangat, seperti Ratna di hari pertama mereka menikah. Sutrisno menelan ludah, merasakan dingin merayap ke tulang. Apa yang kau mau dariku? Janji, hanya itu. Tiba-tiba mesin mobil bergetar hebat, lampu depan padam. Dari luar, kabut menebal hingga jarak pandang nyaris nol. Ratna menjerit, "Mas, berhenti!" Tapi kaki Sutrisno tak bisa menginjak rem, pedalnya keras seperti batu. Mobil berbelok sendiri ke arah jalan kecil menurun yang menuju hutan di kaki gunung. Suara gamelan makin keras. Dari balik kabut, tampak barisan orang berpakaian hitam berjalan beriringan membawa obor merah. Di tengah barisan itu terlihat Mbah Joyo menatapnya dengan mata kosong. Mulutnya bergerak tanpa suara, seolah berusaha mengatakan sesuatu. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan berbatu. Semua hening. Sutrisno bernafas terenah. Ia menatap Ratna dan anaknya, ketakutan, tapi ia tahu apa yang harus dilakukan. "Kalian turun sekarang," katanya dengan suara rendah. "Aku yang harus menyelesaikan ini." "Mas, jangan," Ratna menahan tangis. "Kalau aku tak kembali, jangan cari aku." Ia keluar dari mobil, udara dingin menggigit kulitnya. Di depannya, perempuan berselendang hitam berdiri di tengah jalan, diikuti sosok-sosok tinggi tanpa wajah. Mereka berhenti beberapa meter darinya. "Waktumu sudah habis, Sutrisno, tapi mereka bisa pergi kalau kau ikut." Sutrisno menatap istri dan anaknya di dalam mobil. Ia tersenyum kecil. "Aku janji, ini yang terakhir." Ia melangkah maju. Perempuan itu menatapnya, lalu menyentuh dadanya dengan telapak tangan. Seketika, cahaya merah meledak dari tubuh Sutrisno. Angin berputar kencang, membuat kabut menari seperti pusaran api. Ratna berteriak memanggil suaminya, tapi tak ada jawaban. Dalam hitungan detik, semuanya kembali tenang. Kabut menipis. Di tempat Sutrisno berdiri, hanya tersisa abu hitam berbau melati. Batu hitam di dashboard mobil Ratna retak,
lalu hancur menjadi debu. Mesin menyala sendiri. Ratna menatap spion, berharap melihat suaminya. Namun yang terlihat hanyalah tulisan di kaca belakang. Janji sudah lunas. Keesokan paginya, warga menemukan mobil hitam itu di pinggir jalan menuju Gunung Kemukus. Mesin masih hangat, tapi tak ada pengemudi. Ratna dan anaknya ditemukan di dalam, diam, mata kosong menatap lurus ke depan. Dari arah gunung, sayup-sayup terdengar gamelan yang perlahan menjauh. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, penduduk sekitar mengaku melihat mobil hitam yang sama melintas perlahan ke arah puncak gunung. Lampunya menyala, tapi tak pernah berhenti. Di dalamnya, terlihat siluet seorang pria duduk tegak di kursi sopir, menatap jalan tanpa ekspresi. Dan dari kejauhan, gamelan itu masih berbunyi, menandai bahwa penjemput dari gunung tak pernah berhenti bekerja. Penutup serial Jejak Gelap di Gunung Kemukus. Beberapa perjanjian tak ditulis dengan tinta, melainkan dengan bayangan dan nama. Setiap kekayaan yang datang tanpa sebab selalu menuntut pembayaran yang tak bisa dibatalkan. Jika kisah ini membuatmu berpikir 2 kali sebelum meminta sesuatu pada malam Jumat, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena masih banyak kisah nyata dari tanah kelam Nusantara yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih telah menelusuri cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Salam Jejak Gelap Nusantara.